berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru. Sekali katakan, ku datang Tuhan, dalam hadir kami datang Tuhan, menghampiri tahta-Mu yang maha kudus. Kekudusan, seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Haleluya, haleluya. Biar segala lutut bertelut, biar segala lidah mengaku, hanya Engkaulah Yesus yang layak kami sembah. Hanya Engkaulah Yesus yang layak dipuja oleh segenap suku dan bangsa, oleh segenap suku dan bahasa. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan, selain dengan penyembahan kami, selain dengan ucapan syukur kami. Ini kami datang Tuhan, menghampiri tahta-Mu yang maha kudus, perhiaskan kekudusan. Seundang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita katakan, ku datang Tuhan dalam hadirat. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Amin, amin. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Jemaat katakan, kudus, 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 kuduslah Engkau Tuhan. Yes, amin. Allah semesta alam, bumi dan surga menyembah-Mu Yesus. Amin. Haleluya. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Sekali lagi katakan, kudus. Yes Tuhan, Kau kudus, suci, mulia, yang kami sembah di dalam nama Yesus. Yes. Amin, amin. Haleluya. Yes. Surga bumi menyembah. Sungguh kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Sekali lagi katakan, surga bumi menyembah. Sembah Yesus,
kami sembah, kami sembah. Yesus yang kudus, Allah yang kudus, yang layak disembah oleh segenap suku bangsa. Kami sembah. Kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya. Sikara sikini baba. Kami sembah Kau, kami sembah. Haleluya Yesus. Dimuliakan Engkau Tuhan, ditinggikan Engkau Tuhan Yesus, Raja segala raja. Kami muliakan Kau Tuhan. Amin. Yang berkuasa. Haleluya. Yesus Tuhan. Kau lagi, sekali lagi katakan, dimuliakan, ditinggikan dengan imankan pujian. Katakan, di atas segala raja. Yes, Engkau berkuasa, Engkau bertata di hati kami semua. Yes, haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita, untuk Raja
Raja kita yang besar, ajaib, mulia, dan perkasa yang kita sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Engkaulah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang kami panggil di dalam nama Yesus. Di dalam namamu ada kemenangan, di dalam namamu ada kuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi menjelang siang ini Tuhan, kami datang ingin menyenangkan hatimu Yesus, ingin memuji Engkau, memuja Engkau, menyembah Engkau, dan mendengarkan akan firman-Mu. Mari Bapa bertahta di atas sini semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau beracara di tengah-tengah kami. Engkau memulihkan kami, memberkati kami, menyembuhkan kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari umat pemuji, umat pemenang bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, shalom. Silakan duduk. Haleluya. Sungguh ajaib kasih setia Tuhan dalam hidup kita, amin. Dia tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih setia tidak pernah habis dalam hidup kita. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Lagi kata Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi, Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Yesus. Engkau baik, teramat. Yesus baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik. Yesus baik, teramat. Lagi katakan Yesus baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik. Yesus baik, teramat baik. Katakan lagi Yesus baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik. Yesus baik, teramat baik. Haleluya, haleluya. Katakan sebelah kanan kiri saudara, Yesus baik untukmu. Haleluya. Katakan lagi, Yesus juga baik untukku. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Kita bangkit berdiri, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru rahmat untuk kita. Amin. Haleluya.
setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. haleluya. Tuhan Yesus baik buat kita semua, amin. Haleluya. Inilah saatnya kita demikian Tuhan Yesus, karena kebaikannya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Dengan iman katakan, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. yeah. Tuhan Yesus baik, Amin. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Amin, amin. sungguh amat baik, Haleluya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Lagi baik, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Haleluya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Sekali lagi ya, baik, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selama-lamanya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. haleluya. Engkau sungguh baik, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih setiamu tetap abadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu kasih. Kita masuk dalam doa profetik. Saya persilakan. Mari kita berdoa. Terima kasih. Kami percaya Ya. Tuhan mengubah semua keadaan menjadi kebaikan. Amin. Amin. Semua masalah kami berakhir hari ini. Amin. Tuhan buat kami semua menjadi baik dan sungguh amat baik. Terang Tuhan menyinari langkah kami hari ini dan seterusnya. Kami tidak sama lagi karena Yesus sudah mengubah kehidupan kami. Kami adalah channel terang dari Tuhan. Dari dalam diri memancar kasih Tuhan, terang Tuhan untuk menerangi dunia ini. Semua sakit hati dan dendam kami usir pergi dari diri kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua kesombongan, keangkuhan kami usir pergi dari dalam diri kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati orang yang menghina, menganiaya, membenci dan memukuli kami. Tuhan Yesus ampuni mereka dan kami mengampuni mereka. Berkat Tuhan turun atas hidup mereka. Segala kekhawatiran kami buang dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Gembala kami yang terbaik, yang menuntut kami ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Kami tidak kekurangan karena Dia menyediakan semuanya bagi kami. Kami paling suka baca Alkitab dan Roh Kudus menerangkan kepada kami apa yang kami baca. Roh Kudus mengingatkan kami atas semua firman Tuhan. Kami baca, berjalan, memutuskan dan bertindak berdasarkan firman Tuhan. Setiap setan menyebabkan hal jahat dalam hidup kami. Apapun setan yang lakukan untuk membawa kami jauh dari dalam Tuhan, kami putus
hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Yesus Kristus. Semua tindakan jahat kami batalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan menggunakan semua kelemahan kami untuk menghancurkan kami, tapi Tuhan Yesus mengubahnya menjadi kebaikan bagi kami. Segala kelemahan kami Tuhan ubah menjadi kebaikan. Tuhan Yesus memberikan kekuatan bagi kami untuk menguasai kelemahan kami, dan segala tindakan setan untuk memakai kelemahan kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala tindakan setan yang mau memakai kami menjadi agen kami menghancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami pada pagi hari ini. Kami siapkan hati kami. Kami mau tenang Tuhan untuk mendengarkan sabda. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita angkat satu lagu. Bapakku datang. Bapa kami datang di hadapan-Mu. Dengan rendah hati kami persembahkan Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu. Bapa, inilah hati kami, milikilah hati kami sepenuhnya. Engkau Raja kami Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih. Bapakku datang menyembah-Mu di sini, menyembah-Mu di sini. kami percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku. Bapa, Engkau sungguh ajaib perbuatan-Mu bagi kami. Amin, amin. Engkau selalu ada Tuhan bagi Yes, kami. amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Milikilah hati kami. Terima kasih Bapa, kami datang untuk Amin. menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Percaya Kau. Ku percaya Kau
nyanyi Yes Tuhan, kami nyanyikan haleluya bagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh hebat, Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi Terima kasih Tuhan. haleluya. Engkau hebat. Ku nyanyi haleluya. Sungguh engkau hebat. Ajaib engkau Tuhan. Ajaib engkau Tuhan. Semua katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Pak, terima kasih Tuhan. Kami datang hari untuk menyembah. Haleluya. Misalnya kami mendengar firman-Mu. Pakailah Mu Tuhan. Bicaralah pada kami melalui hamba-Mu. Pimpin dengan Roh Kudus hamba-Mu. Keliling malaikat-Mu dan Tuhan, kami buka hati kami, pikiran kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk mendengarkan firman dan segala kuasa setan iblis yang ingin mengganggu fokus kami. Tolak hancurkan dalam nama Yesus. Kasih terima terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Maka silakan. Pagi hari ini kita bersyukur bisa beribadah bersama-sama dan saya percaya saudara semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Yang di rumah juga saudara diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati ya, dan hari ini saudara-saudara baik yang di gereja maupun di rumah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judulnya menyembah Tuhan di hati dan segenap hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, banyak orang menyembah Tuhan hanya sekedar di mulut, hanya sekedar di sikap badan. Tetapi di dalam hatinya jauh dari Tuhan. Apa buktinya? Orang itu setia mereka beribadah, setia mereka berdoa, sembahyang. Tetapi setelah itu saudara-saudara yang dilakukan adalah mereka berdosa dan melakukan hal yang jahat. Nah, ini saudara-saudara sama dengan yang dilakukan oleh yang namanya Raja Herodes. Kalau saudara melihat bersama-sama dengan saya dalam kitab Matius pasal 2, saudara akan lihat di sana bahwa ada kisah tentang Raja Herodes dan orang Majus. Khususnya di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Matius pasal 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Mari kita lihat sama-sama ayat ini, Matius 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Yang sudah dapat bilang amin. Puji Tuhan. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3.
Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita mengerti tentang kebenaran firman Tuhan tentang orang-orang Majus, maka kita tahu hati mereka rindu datang untuk menyembah Yesus. Dari jauh mereka datang ke Betlehem, ke Yerusalem untuk mencari raja yang baru lahir. Mereka ingin menyembah dia dan membawa persembahan kepadanya. Tetapi saudara-saudara, ada raja yang di Yerusalem namanya Raja Herodes. Tentang mereka mau menyembah raja orang Yahudi, yaitu Yesus yang baru lahir itu, raja itu di sini dikatakan menjadi terkejut. Karena dia terkejut, ya, dia kaget istilahnya, mengapa ada raja lain? Ini kan saya raja di sini. Lalu apa yang dia katakan kepada mereka? Dia menyuruh mereka ke Betlehem untuk pergi menyelidiki tentang anak itu. Pergi menyelidiki tentang raja itu, dan ayat yang ke-8 berkata, aku pun akan menyembah dia. Ada dua orang yang akan menyembah sang raja Yesus Tuhan itu, yaitu orang pertama, orang-orang Majus itu dari jauh bawa harta benda untuk menyembah sang raja. Orang kedua, Herodes, ada di kota itu, Yerusalem, dan dia juga berkata akan menyembah raja itu, Yesus itu. Nah, pertanyaannya, siapakah yang benar-benar menyembah raja Yehuda Yesus itu? Orang Majus apa Herodes? Orang Majus, saudara-saudara, ya. Orang Majus dari sikapnya dan dari dalam hatinya seirama, sinkron, satu tujuan. Hatinya ingin menyembah, dibuktikan juga dengan tindakannya membawa persembahan, emas, kemenyan, dan mur. Mereka mencari, bertemu dengan bayi itu, dan mereka menyembah. Ini baru namanya luar biasa, konsekuen. Dari hati, dari mulut sama. Nah, saudara, ini yang Tuhan kehendaki. Tetapi kita lihat ayat yang ke-8, Matius pasal 2, Raja Herodes berkata kepada mereka, kalau kamu sudah menemukan dia, kabarkan kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Herodes di mulutnya berkata, aku pun ingin menyembah Yesus. Pertanyaannya, benarkah omongannya itu akan menyembah Yesus itu, ataukah hanya sekedar berkata-kata? Apakah kerinduannya dari hati ingin menyembah Yesus, ataukah hanya sekedar ngomong doang? Nah, Raja Herodes ternyata, saudara, hanya ngomong saja, saya mau menyembah. Padahal hatinya tidak seperti itu. Buktinya apa? Buktinya tak lama kemudian setelah orang Majus itu pergi meninggalkan Herodes, Herodes menyuruh membunuh anak-anak di Betlehem. Itulah buktinya. Itulah buktinya bahwa Herodes tidak sungguh-sungguh berkata-kata. Herodes hanya ngucapin aja, omong saja, tapi hatinya tidak dengan segenap hati mengucapkan seperti yang dia maksud. Jadi beda antara omongan dan di hati, saudara. Nah, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah itu mencari penyembah-penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Itu berarti apa, saudara? Tuhan mencari orang yang menyembah, beribadah kepadanya, bukan hanya yang kelihatan, bukan hanya yang nampak, rajin, setia, wah sungguh-sungguh, tetapi di hatinya jauh daripada Tuhan.
hatinya saudara tidak dengan segenap hati menyembah Dia. Nah, Tuhan Allah mencari orang yang menyembah dalam roh. Yaitu apa? Yaitu menyembah Tuhan di dalam pujian penyembahan, bukan hanya di omongan. Hatinya, pikirannya tertuju kepada Tuhan. Hati dan pikirannya terarah kepada Tuhan. Ketika dia berkata, nyanyi, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ini bukan sekedar ngomong, tetapi di dalam rohnya, di dalam hatinya, dia menempatkan dirinya seolah-olah datang di hadapan Tuhan. Tuhan lagi duduk di tahtanya. Firman Allah berkata begitu ya, kitab Wahyu, Tuhan itu duduk di tahtanya yang penuh dengan kemuliaan. Ada api menyala-nyala di hadapannya. Di belakangnya ada malaikat-malaikat yang berterbangan ya, dan di depannya ada 7 roh Allah. Ya, saudara, itu kalau kita baca kitab Wahyunya, seperti itu model Tuhannya ya. Dan dia yang duduk di atas takhta itu namanya Yesus, Raja segala raja. Jadi begitu kita nyanyi, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Perkataan kita nyanyi seperti itu, pikiran kita berhadapan dengan Tuhan. Seperti kita lagi berdiri di hadapan tahtanya Tuhan. Ya Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Kita menyembah Dia seperti itu. Lalu saudara-saudara, begitu kita berkata, kudus, kuduslah, kita tahu bahwa Tuhan Allah itu kudus. Jadi begitu di hati kita, di pikiran kita tidak kudus, saudara, maka yang tidak kudus ini kita harus buang jauh-jauh. Dalam hati, dalam pikiran kita, kita berkata, hai engkau tidak kudus, pergi dariku sekarang. Aku tidak mau terima ketidakkudusanmu itu. Karena aku lagi menyembah Tuhan Allahku yang kudus. Ini namanya menyembah dari roh dan kebenaran. Ucapan kita, penyembahan kita itu sama, seirama. Kalau enggak saudara-saudara, maka kita hanya ngomong saja, bicara saja, penampilan saja seperti itu. Ini saudara-saudara sia-sia, menjadi seperti Herodes. Dia berkata, aku mau menyembah, aku mau menyembah, tetapi tidak benar dengan sungguh-sungguh melakukan. Dan apa yang terjadi? Herodes ini ternyata saudara-saudara memang di dalam hatinya memiliki dendam, memiliki kesombongan tingkat dewa. Dia tidak mau tersaingi. Hatinya penuh dengan segala macam keserakahan. Dia hanya mau, hanya dia yang disembah saat itu, hanya dia yang menjadi raja saat itu. Dia ingin berkuasa di situ selama-lamanya. Jadi pada waktu ada orang mau merampas tahtanya atau mau menyaingi dia, wah saudara, langsung dimatikan, langsung dibunuh. Termasuk anaknya, istrinya, termasuk mertuanya dibunuh semua. Nah, apalagi yang disebut raja orang Yahudi ini yang gak ada saudara, gak ada hubungan saudara dengan dia, udah pasti dibunuh. Kenapa? Hatinya saudara tidak sama dengan mulutnya. Hatinya penuh dengan dosa, hatinya penuh dengan keserakahan, hatinya penuh dengan kesombongan. Saudara, Tuhan mencari kita untuk menyembah Dia dengan roh kita, dengan ucapan kita, dengan pikiran kita, dengan perbuatan kita. Lewat tubuh, lewat roh, lewat jiwa kita, Tuhan rindu kita menyembah Dia seperti itu, saudara. Kalau kita hanya menyembah di ucapan, di perbuatan, yaitu gampang dan mudah dan semua orang bisa melakukan. Tetapi kalau kita menyembah dalam roh, ini orang-orang yang Tuhan cari. Di tahun 2022 Tuhan berkata bahwa kita harus memprioritaskan Dia. Ini tahun kita mengutamakan Tuhan. Dan mengutamakan Tuhan dalam hal apa? Dalam hal kita itu meninggikan, memuji, menyembah Dia lewat ucapan kita dan lewat hati kita. Nah, penyembahan yang seperti inilah yang Tuhan cari. Ibadah seperti inilah yang Tuhan cari. Apa yang di mulut dan yang di hati sama, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bukan hanya penampilan saja melayani Tuhan,
tetapi dari hati benar-benar rindu, haus dan lapar akan Tuhan. Ketika saudara menyanyi memuji Tuhan, saudara berhadapan dengan kemuliaan Tuhan, dan saudara berkata, oh Tuhan, aku merasakan hadirat-Mu. Dan saudara tahu, begitu saudara terhubung dengan Tuhan seperti itu, saudara terkoneksi dengan Tuhan seperti itu, dengan ucapan, dengan perkataan, dengan hati yang menyembah, di sanalah ada damai sejahtera, di sanalah ada sukacita, di sana adalah kelepasan, di sana ada pengampunan dosa, di sana adalah kesembuhan, di sana ada berkat mujizat, di sana ada hal yang luar biasa yang saudara akan temukan, tidak dapat ditemukan di tempat yang lain. Nah ini dia, ini yang Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Akan tetapi saudara, seringkali memang hati manusia oleh karena kondisi, oleh karena lingkungan itu menjadi berubah. Namun kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, ditantang supaya meskipun lingkungan kita, saudara-saudara, tidak benar, tetapi hati dan ucapan kita tidak berubah, tetap menyembah Tuhan. Haleluya. Meskipun lingkungan kita, oh saudara, tidak menyembah Tuhan, tetapi hati kita menyembah Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya servis mobil saya, lalu ketemu dengan pemilik tempat itu, dan dia berkata, Pak, saya dulu, wah itu buka servis di Senen, di Pasar Senen, dan wah di situ dulu untuk ngecat segala macam belum ada, baru saya satu-satunya. Waduh, itu saya punya uangnya banyak sekali. Wah, saudara-saudara, dia berkata, waduh, saya punya duit nggak tahu mau taruh di mana. Ya, saudara, dari tadinya saya jadi orang yang ya baik, ya, yang soleh, dia bilang. Tapi karena uangnya banyak, di Senen itu ada diskotik, saya mulai masuk ke situ. Ya, oleh karena lingkungan saya terpengaruh. Wah, dan dia banyak berkata-kata, ya, ngomong, ya. Dan akhirnya apa, Pak? Wah, uang saya habis, Pak. Dia bilang begitu. Lalu saya bilang, loh, Bapak punya bengkel sebesar itu, sekarang gimana? Waduh, itu gara-gara pergaulan itu, Pak, saya jadinya seperti ini, ya. Dan dia hanya punya bengkel yang kecil sekarang, ya. Saudara, aduh, sungguh sayang. Dan saya kalau bisa ulang kembali, saya ingin hidup saya tidak seperti itu. Nah, setiap kita, saya dan saudara, dilahirkan dengan hati nurani yang bersih, dilahirkan dengan hati yang sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Tetapi oleh karena lingkungan, oleh karena situasi, oleh karena keadaan, oleh karena keluarga, oleh karena banyak dalam dunia ini, saudara, terjadi kejadian yang kadang-kadang di luar pemahaman kita, membuat hati kita menjadi tercemar. Hati kita menjadi berubah, hati kita menjadi tidak sinkron, saudara, dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Namun saudara, kita dalam Yesus punya jalan keluar. Ibarat kata kalau kita punya baju, ya, kita beli baru, pasti saudara nggak ada rusak, nggak ada kotor, ya kan? Namanya juga baru, fresh dari supermarket atau dari tempat swalayan, bersih, bagus, rapi. Tapi begitu kita pakai, wah, kenalah kotoran, ya, entahlah kena debu, lumpur, atau apa saja makanan, ya, saudara. Tapi meskipun demikian, baju yang kotor itu bisa kita cuci, ya kan, dan kotoran itu bisa keluar sehingga baju itu menjadi bersih. Nah, sekarang kita pikir, hati kita yang kotor oleh karena lingkungan, oleh karena pengaruh pergaulan, oleh karena media sosial, oleh karena pekerjaan, oleh karena keluarga, oleh karena banyak hal dalam dunia ini. Karena memang dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga juga mempengaruhi kita jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara, apa yang bisa kita lakukan? Orang di luar sana, saudara-saudara, mereka tidak punya jalan keluar untuk menghapus dosa mereka. Tetapi kita di dalam Tuhan, di dalam Yesus, sebagai orang Kristen, kita punya jalan keluar, yaitu apa? Penyucian oleh darah Yesus. Jadi pada saat kita bersalah, berdosa, hati kita menjadi kotor, sudah tersedia penyucian oleh darah Yesus.
tersedia pengampunan oleh darah Yesus. Saudara hanya berkata, Tuhan ampuni, saya berdosa, saya mencuri, saya dendam, saya berzina, saya melakukan kejahatan. Keinginan hatiku membunuh Tuhan, keinginan hatiku, oh serakah Tuhan, aduh Tuhan saya sombong, Tuhan ampuni saya Tuhan, sucikan saya, dengan darah-Mu sucikan saya. Seketika itu Tuhan mengampuni dosa saudara. Tuhan menutupi dosa saudara. Saudara, firman Tuhan berkata, jikalau dosamu merah seperti kirmisi, itu jadi putih seperti salju. Oleh karena apa? Oleh karena darah Yesus yang menyucikan. Bagaimana caranya? Lewat pengakuan. Ketika kita mengaku dosa, maka Tuhan mengampuni setiap dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi hari ini, kalau hati saudara tidak sinkron dengan mulut saudara, itu berarti ada yang salah. Itu berarti ada kejahatan, ada dosa. Oh, saudara, dalam hidup kita, maka apa yang kita buat? Nggak usah kita lari, nggak usah kita jauh-jauh dari Tuhan, nggak usah kita meninggalkan Tuhan, nggak usah kita pergi ke sana kemari, kita cari Tuhan. Di sanalah terdapat kelepasan dari dosa. Di dalam Tuhan terdapat pengampunan dosa. Dalam Tuhan terdapat penyucian dari dosa. Banyak orang, saudara-saudara, mereka tidak memiliki pemahaman seperti ini. Sehingga ketika mereka ada dosa, ada kejahatan, mereka tidak mau lari kepada Tuhan, mereka tidak mau minta ampun kepada Tuhan, mereka malu. Padahal apa, saudara-saudara? Tuhan mencari yang terhilang. Tuhan merindukan saya dan saudara. Tuhan merindukan kita semua untuk datang kepada Dia. Meskipun dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan akan buat putih seperti salju. Haleluya, saudara. Ini dia. Jadi pada waktu kita jangan lari ke yang lain, tapi larilah kepada Tuhan. Larilah kepada Tuhan, carilah Tuhan, karena Dia berkenan ingin bertemu dengan kita. Amin. Saudara, hari-hari ini Tuhan rindu bertemu dengan kita. Akan ada masanya Tuhan akan, saudara, datang menjemput umat-umatnya. Dan setelah itu tidak akan ada lagi, meskipun saudara berdoa, minta, cari, Tuhan gak akan datang lagi. Masanya sudah sangat dekat, di mana antikristus itu akan segera memerintah. Itu sebabnya kita yang di dalam Tuhan harus punya sikap dalam hati kita menyembah Tuhan. Nah, saya menantang saudara, bisa gak saudara nyanyi ya tanpa ada musik, hanya sendiri di rumah, di kamar, nyanyi satu lagu sambil menyembah Tuhan, bisa gak? Kalau saudara bisa nyanyi sambil angkat tangan, sambil memuji Tuhan, satu lagu saja, itu berarti hati saudara itu terkonek dengan Tuhan. Tapi kalau saudara tidak bisa nyanyi satu lagu saja, ya, nyanyi satu bait udah hilang, ya, pikiran kemana-mana, lihat HP, lihat pekerjaan, lihat pelajaran, ya, lihat ini, lihat itu, hati saudara belum menyatu dengan Tuhan. Nah ini yang bahaya, ini yang bahaya. Kalau Tuhan datang menjemput umat-umatnya bisa ketinggalan. Kita itu harus punya hati yang melekat kepada Tuhan. Saudara nyanyi dengan sungguh-sungguh, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Sungguh-sungguh saudara menyembah Tuhan. Gak ada musik, gak ada teman, gak ada siapapun di sekeliling, tapi hati kita melekat kepada Tuhan. Orang lain melihat saudara tidak berdoa, tetapi hati saudara berdoa kepada Tuhan. Ngomong ucapan, berdoa senantiasa di hadapan Tuhan. Mungkin sikap saudara hanya biasa, jalan ke sana, jalan kemari. Tetapi hati saudara melekat kepada Tuhan, itu yang Tuhan cari. Daripada orang yang sikapnya menyembah Tuhan, datang berlutut, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Keluar dari tempat ibadah, sudah melakukan dosa. Nah, Tuhan mencari hati kita yang melekat kepada Dia. Ketika kita mempunyai hati yang melekat kepada Tuhan, di sanalah Tuhan perintahkan berkat, keselamatan, pertolongan dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan mencari orang-orang seperti ini. Beberapa hari yang lalu saya pergi ke tempat komputer di Mangga 2, karena komputer saya sudah rusak, jadi saya perlu mengganti dengan komputer yang baru. Nah, saya ketemu ya banyak sekali, waduh, model-model komputer, saudara, ya.
dari yang saya lihat tampilannya bagus, tetapi ternyata di dalamnya ya dia punya prosesor, dia punya isinya di dalamnya itu ternyata lamban ya, buat pekerjaan ya. Kalau untuk urusan-urusan grafis, desain ataupun apa, wah itu lama pasti ya. Diproses. Sekarang kita pergi mandi, kita pergi makan belum selesai, begitu ya saudara ya, karena lamban. Tapi di luarnya bagus ya. Nah tapi ada juga saudara tampilannya ya, itu di luarnya kurang bagus, tapi di dalamnya waduh bagus sekali. Kenapa? Karena dia second ya, di luarnya kurang ya, kayak namanya juga bekas pakai, tapi dalamnya wah itu prosesornya bagus semuanya ya. Nah tapi yang ketiga ada lagi ya saudara, di luarnya bagus, di dalamnya juga waduh speknya waduh mantap punya gitu ya. Lalu ya saudara, Tuhan yang memberitahukan kepada saya, kira-kira kamu itu di spek yang mana kalau aku datang? Waduh, spek yang mana ya? Yang pertama, yang kedua, apakah yang ketiga? Aduh, saya berkata, Tuhan, aku mau nih yang spek yang ketiga Tuhan. Tuhan, aku mau spekmu, spekku, diriku yang ketiga. Kira-kira, saudara-saudara, kalau Tuhan juga datang kepada saudara, seperti apa spesifikasi hidup saudara? Di luarnya kelihatan bagus, tapi di dalamnya jelek? Ataukah di luarnya jelek, dalamnya bagus? Ataukah yang ketiga, di luar bagus, di dalam juga bagus? Yang pertama, kedua, apa ketiga? Amin, haleluya. Ini yang kita rindukan, saudara. Dan ini yang Tuhan lebih rindukan dalam hidup kita. Orang lain tidak melihat, tetapi Tuhan melihat. Orang lain tidak mengetahui, tetapi Tuhan mengetahui. Orang lain boleh tidak mengetahui dan melihat, tetapi kita dengan sungguh-sungguh tetap beribadah, tetap menjaga kehidupan kita, tetap beribadah, meninggikan nama Tuhan, dan hati kita melekat kepada Tuhan. Orang seperti inilah adalah orang-orang tipikal seperti orang Majus. Mereka datang mencari, mereka datang menyembah dan menunjukkan sikap memuliakan nama Tuhan. Tetapi orang-orang seperti Herodes, mereka hanya berkata, aku mau menyembah. Tetapi saudara, hatinya ternyata penuh dengan dendam, penuh dengan kemarahan, penuh dengan apa? Rencana pembunuhan. Herodes punya hati yang jahat, disembunyikan dengan ucapannya. Temukan dia, kabarkan kepadaku, cari dengan saksama. Aku juga mau menyembah dia, aku mau menyembah dia. Tapi lain di hati, lain di bibir ya saudara. Dan kita tahu bersama-sama, memang Herodes tipikalnya orang seperti itu. Dan saya berdoa kita semua, saya dan saudara yang di gereja, yang di rumah, dimanapun kita berada, kita punya sikap tidak seperti Herodes. Amin. Hati kita, ucapan kita bisa sejalan. Nah saudara lihat, coba saudara pikirkan ya, kalau kita dapat uang, ya dapat uang itu dari mana sumbernya? Pekerjaan kita, dari usaha kita, dari mana? Kok bisa orang kasih uang sama kita? Orang tua kita kasih uang, atau nasabah, atau pekerjaan, atau konsumen, customer kita kasih kita uang. Mengapa mereka bisa percaya sama kita? Mengapa mereka bisa kasih kita uang? Saudara-saudara, kalau kita pikirkan, kita renungkan, oh karena saya bisa dipercaya, maka mereka kasih saya uang. Wah, karena saya bisa diandalkan, maka saya dapat uang. Ternyata saudara, ya, dapat dipercaya, diandalkan seperti itu, jujur seperti itu apa? Sikap dari hati kita. Bukan hanya penampilan, wah penampilannya keren ya, tetapi dalam hatinya apa? Menipu, ya kan? Bukan. Tetapi kalau penampilan kita keren, hati kita juga jujur, dapat diandalkan, dapat dipercaya, kita katakan besok selesai, minggu depan kita bayar, ini apa saudara? Kepercayaan. Dan tingkat kepercayaan seperti ini saudara yang dicari oleh dunia, dan terlebih dicari oleh Tuhan. Jadi ucapan kita dengan hati kita harus sama. Kalau memang tidak bisa kita kerjakan, ya kita ngomong ya tidak bisa kita kerjakan.
Kalau memang susah dikerjakan, kita bilang susah dikerjakan. Kalau memang kita dapat melakukan, kita berkata kita dapat melakukan. Kalau kita dapat melakukannya, kita usahakan melakukan dengan segenap hati kita. Dan kalaupun ada kesalahan, kita minta maaf. Kalaupun ada kekurangan, kita ganti. Kalaupun harus direvisi, kita revisi. Kalau dapat melakukan yang terbaik, kita lakukan yang terbaik. Di sanalah uang itu datang ternyata bagi kita. Saudara ya. Dan saya mengalami hal seperti itu. Di sanalah sumber penghasilan kita. Jadi kalau mencari uang ternyata gampang. Gampang loh saudara. Banyak orang susah cari uang. Kenapa? Karena omongan dan hatinya berbeda. Tetapi kalau omongan kita dan hati kita sama, saudara, di sanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Kalau hati saudara penuh dengan kejahatan, tapi mulut saudara baik, saudara, uang pertama mungkin datang, tapi kedua, ketiga, keempat nggak bisa datang lagi. Tapi kalau omongan kita baik, hati kita, niat kita juga baik, uang pertama datang, kedua, ketiga, keempat pasti datang. Dan percayalah, kalau dalam dunia ini uang itu bisa datang kepada kita, maka saudara, itu Tuhan berkenan kepada kita. Tuhan datang, Tuhan jemput kita semuanya. Amin. Ini dia saudara, kerinduan hati Tuhan bukan hanya menjadi orang yang berkata aku menyembah, tetapi hati jauh daripada Tuhan. Tetapi hati kita benar-benar saudara menyembah Tuhan. Hati kita, omongan kita, ucapan kita itu harus sama. Dan kesamaan itu kita buktikan dengan apa? Kehidupan kita menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Meskipun orang lain tidak melihat, meskipun tidak ada yang menyaksikan, tetapi hati kita tetap menyembah Tuhan. Hati kita tetap memuliakan nama Tuhan. Hidup kita memancarkan terang Tuhan dan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Rahasia keberhasilan uang mengalir ternyata di situ. Jadi kalau kita lihat-lihat, wah ternyata ini rahasianya, maka kita pelihara ucapan kita dan hati kita. Kalau dulu hati kita tidak sama dengan ucapan kita, kita tinggalkan. Kalau dulu ucapan kita dengan hati kita tidak sinkron, kita harus tinggalkan. Sekarang kita sudah tahu kebenaran, hati kita, ucapan kita harus sama. Oh, kalau kita berkata kita kudus, kuduslah Engkau Tuhan, maka kita juga harus menjadi kudus. Ketika kita berkata Tuhan aku sujud menyembah-Mu, bukan hanya sekedar kita datang berkata-kata menyembah, tetapi hati kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Di sana Tuhan perintahkan berkat bagi kita. Di sana Tuhan perintahkan keselamatan, pertolongan bagi kita. Saudara tahu apa yang terjadi dengan kehidupan Herodes? Sejak dia berkata bunuh semua anak-anak di Bethlehem, tak lama kemudian Herodes sakit. Dan menurut istilah medis sekarang dia sakit stroke. Tidak bisa bangun lagi. Sampai hari kematiannya setahun kemudian, kira-kira di tahun 2 sebelum Masehi, atau ada yang berkata tahun 0 Masehi. Itu saudara karena ada sejarah ya, orang Yahudi yang menulis bahwa Herodes mati pada saat bulan purnama terbit di Yerusalem. Dan itu ada 2 ya. Bulan purnama itu di tahun 2 sebelum Masehi atau tahun 0 Masehi, ada bulan purnama. Dan di sana dia mati. Itu berarti hanya kira-kira selang 2 tahun lah kira-kira dari dia memerintahkan pembunuhan terhadap orang Yahudi, anak-anak di Bethlehem, dan termasuk membunuh Yesus. Rencananya ingin bunuh Yesus, rencananya ingin mematikan juru selamat, malahan berbalik, istilahnya senjata makan tuan, saudara ya. Dia ingin membunuh Yesus, malahan dia kena sakit, mati. Nah itu sebabnya apa? Hatinya, saudara, tidak benar. Omongannya benar, tapi hatinya tidak benar. Akibatnya apa? Senjata makan tuan, ya. Nah marilah kita di hari ini, saudara, beribadah kepada Tuhan dengan segenap ucapan kita dan hati kita juga, kita memuliakan Dia dengan sinkron, dengan sama. Amin. Di sana Tuhan perintahkan berkat kehidupan bagi kita. Amin. Kita berdiri bersama-sama, mari kita menyembah Dia. Dan ketika saudara datang menyembah Tuhan, ya, baik yang di gereja maupun yang di rumah, ya, semua pemuji, penyembah, pelayan Tuhan, pemain musik, ya, semua yang melayani
di rebana maupun sound maupun multimedia, semua kita ya saudara, kita tahu sekarang, wah berarti ini kita harus menyembah Tuhan dengan segenap hati dan pikiran, dengan mulut kita, dengan pikiran kita. Jadi saudara, mari bawa hati saudara, bawa pikiran saudara, kita sembah Dia dengan segenap hati. Bukan saja hari ini, besok dan seterusnya, di gereja, di rumah, di mana saja kita berada, kita memuliakan nama Tuhan dengan sama mulut dengan hati kita, sungguh-sungguh menyembah Dia. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Oh, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Saudara-saudara, seringkali kita punya hati yang tidak benar, dan Tuhan tahu hal itu. Karena kita tinggal di tengah-tengah dunia, di mana dunia sudah jatuh ke dalam dosa, dipengaruhi oleh dosa. Ada kuasa jahat iblis yang menarik hati kita, mencemarkan, membuat kotor, membuat kita bersalah dan berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia merindukan saya dan saudara untuk dikuduskan, untuk disucikan. Nah, kalau saudara boleh beribadah pada hari ini di gereja, di rumah saudara, ini kesempatan bagi saudara untuk datang kepada Tuhan. Ini kesempatan bagi saudara untuk sujud menyembah Tuhan, untuk dengan hati saudara berkata, Tuhan ampuni saya. Saya seringkali saudara-saudara menemukan diri saya juga melakukan dosa atau punya niat jahat. Lalu saya terus terang di hadapan Tuhan, Tuhan saya punya niat jahat. Saya, saudara, Tuhan ingin melakukan ini. Tuhan, saya ingin melakukan ini. Tuhan ampuni saya. Oh Tuhan, Engkau sucikan saya. Dan Tuhan membawa kepada jalan kebenaran, jalan kehidupan. Saudara, kalau Tuhan menghendaki saudara diberkati oleh Dia, dan Dia menghendaki hati saudara, pikiran saudara itu sama dengan ucapan saudara, dan Tuhan merindukan hidup saudara, oh boleh disucikan oleh darahnya. Saudara minta pengampunan. Dan kalau ada kuasa jahat yang menguasai saudara, si iblis menguasai saudara, saudara diberikan kuasa untuk mengusirnya. Firman Tuhan berkata, kalau engkau menjadi anak Allah, maka engkau diberi kuasa. Orang yang menerima Yesus adalah orang yang menerima kuasa. Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, kuasa untuk menjadi saksi Kristus, kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Dan hari ini kita semua adalah anak-anak Allah. Kita yang percaya kepada Yesus, dalam diri saudara ada kuasa. Kuasa jahat, roh jahat yang mengganggu, yang mau menghancurkan hidup saudara, dapat saudara usir, dapat saudara kalahkan, dapat saudara buang dari kehidupan saudara, sehingga hidup saudara memancarkan terang Tuhan. Amin. Hari ini saudara lihat hati saudara, apakah hati saudara melekat benar di hadapan Tuhan? Apakah hati saudara, roh saudara benar-benar sama dengan Tuhan? Apakah hati saudara benar-benar kudus di hadapan Tuhan? Kalau itu sudah kudus, saudara menyembah Tuhan dengan segenap hati. Tetapi kalau masih ada yang belum kudus, saudara minta ampun kepada Tuhan hari ini. Dan Tuhan Maha Pengasih, Maha Pengampun. Dia mengampuni dosamu, Dia mengampuni segenap kejahatanmu, dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Dan hari ini mari sembah Tuhan, datang kepada Dia dengan segenap hati, datang kepada Tuhan dengan segenap ucapan, perkataan, dengan sikapmu.
Tuhan merindukan orang-orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan mari Roh Kudus jamah hati kami supaya kami berubah menjadi anak-anak-Mu yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, Perhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan, Amin, amin. seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Ya surga bumi menyembah. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Engkau menyucikan kami. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Roh Kudus datanglah jamah semua kami, pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu. Oh Tuhan, kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Amin. Dan biarlah api dari surga membakar setiap kami, menyucikan kami, membakar setiap dosa, kesalahan, membakar setiap kejahatan kami. Dan biarlah hati pikiran kami Amin. dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, senantiasa dimurnikan, disucikan, diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Hidup kami memancarkan terang kasih Tuhan. Kemuliaan Tuhan memancar dalam hidup kami, dan anugerah kasih Tuhan ada di pihak kami. Mari berdoa bersama-sama dengan saya, katakan, Tuhan Yesus, hari ini sucikan, kuduskan aku. Di waktu-waktu yang lalu aku bersalah, aku berdosa di hadapan-Mu, aku melanggar firman-Mu, aku memberontak daripadamu, aku jahat ya Tuhan. Hari ini ampunilah aku, sucikanlah aku, darah-Mu sucikan semua dosaku. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menguduskan. Roh Kudus, sucikan aku, bawa aku melekat semakin dekat dengan Yesus. Hari ini aku mengasihi Engkau Tuhan. Hari ini aku mencintai Engkau Tuhan. Dan hari ini mari Roh Kudus datanglah, penuhi aku dengan kuasa-Mu, pimpin aku, sadarkan aku, bicara kepadaku, tuntun aku, selamatkan aku. Roh Kudus, kuduskan aku, sembuhkan aku, murnikan aku, selamatkan aku. Roh Kudus, pegang tanganku, berjalan dalam dunia ini bersama dengan Engkau. Terima
kasih Tuhan. Dan hari ini aku adalah manusia baru yang mengasihi Tuhan, menjadi anak Allah. Dalam diriku ada kuasa, dalam diriku ada Roh Kudus. Itu sebabnya segala kuasa jahat, segala roh kegelapan, segala roh dosa dalam hidupku aku usir, pergi dan jangan datang lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, tinggalkan aku. Dalam nama Yesus, semua roh dosa, semua roh kejahatan, dalam nama Yesus, pergi tinggalkan aku. Hatiku milik Yesus, hidupku milik Yesus, pikiranku milik Yesus. Dari sekarang dan sampai selama-lamanya, aku tidak izinkan roh jahat, hai setan, hai iblis, engkau menguasai aku. Aku putuskan di dalam nama Yesus, hidupku ini hanya milik Yesus. Dari sekarang dan sampai selama-lamanya, mari Tuhan, kuasa-Mu bekerja dalam hidup, menguduskanku dan memberkatiku. Terima kasih Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Harapkanlah hati saudara, pikiran saudara, hidup saudara, roh saudara di hadapan Tuhan. Dan saudara terima berkat pertolongan Tuhan, mujizat dari Tuhan pada hari ini. Karena Tuhan senang dimuliakan, ditinggikan oleh anak-anak-Nya. Oh, oleh kita semua yang sudah disucikan dan dikuduskan dan mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi, mari muliakan Tuhan, tinggikan namanya. Oh, dimuliakan. Yesus Tuhan.
Mari saudara lihat kemuliaan Tuhan. Saudara rasakan anugerah Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Amin. Hari ini apa yang engkau rindukan terjadi dalam Haleluya. hari ini Tuhan berkenan dengan hidup. Amin. Amin. Kau yang datang dengan penuh keberanian di hadapan Tuhan. Haleluya. Hari ini engkau menerima rahmat. Hari ini engkau menerima pertolongan dari kasih. Tuhan. Haleluya. Kenapa yang Tuhan sediakan di depan yang penuh harapan. Amin. Sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini aku terima Aku dengan imanku Dengan imanku. pertolonganmu, Pertolongan. mujizatmu. Mujizat. Hari ini Hari ini aku terima aku terima anugerah Tuhan anugerah yang Tuhan luar biasa. yang luar biasa. Hari ini Hari aku ini terima aku kasih setia kasih Tuhan, setia. anugerah Allah Anugerah yang Allah. tak terbatas. Aku terima Aku terima keselamatan, keselamatan, pemulihan, pemulihan, mujizat, mujizat, kesembuhan kesembuhan yang Tuhan berikan, yang Tuhan berikan. tidak dapat diberikan Tidak dapat oleh dunia ini. oleh dunia. Aku terima Aku terima dari Tuhan. dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan aku memberkati Engkau dengan pujianku, dengan hidupku. Aku persembahkan Aku persembahkan. di hadapanmu. Di hadapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Terima Tuhan. kasih. Engkau menguduskan, Engkau menguduskan. Engkau menyucikan, Engkau dan menyucikan. Engkau membawa hidupku semakin hari semakin dekat dengan Semakin Engkau. dekat dengan Roh Kudus, Kudus. Engkau menjamah, Engkau menjamah. Engkau menguduskan, Engkau menguduskan. dan Engkau Dan memberkati Engkau memberkati hidupku. hidup. Terima kasih Tuhan. Terima Yesus. kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kesembuhan. Ada kesembuhan. Ada mujizat. Ada mujizat. Terjadi Dalam hidup. hidup. Dari sekarang ini. Dari Dan sekarang. sampai Dan sampai selama. selama-lamanya. Haleluya. 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 Amin. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk. Baik, terima kasih firman-Nya yang luar biasa. Supaya diberikan kekuatan terus dan pewahyu yang baru dan keluarga Bapak diberkati. Amin. Ini tiba saatnya pengumuman seperti biasa. Setiap hari Senin Victory Men dimulai dari jam 7 malam sampai selesai. Dan di hari Selasa Victory Woman dimulai dari jam 7 malam sampai selesai. Dan di hari Rabu PKV di wilayah masing-masing dimulai dari jam 7 sampai selesai. Di hari Kamis PKV Nafiri, dan di hari Jumat doa pelayan Tuhan dan disertakan latihan yang mengambil bagian pelayan Tuhan yang melayani ibadah 1 dan ibadah 2 di hari Minggu. Dan pengumuman lainnya dilihat nanti di grup. Terima kasih, dan kini tiba saya kita memberikan persembahan. Mari kita angkat amplop persembahan kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih kepadamu siang hari ini atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Kini tiba saatnya kami memberi Tuhan. Engkau kuduskan kami, Engkau layakkan persembahan kami ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi. Haleluya. Amin. Nanti kota persembahannya setelah pulang ada Ya, saya memberi pengumuman. Saudara-saudara, di belakang itu sudah ada kotak persembahan. Jadi sekarang ini masukkan persembahannya di kotak tersebut, ya. Oke, ada 2 di situ, bisa masukkan kotak persembahan tersebut. Tidak lagi di keranjang, tapi di dalam kotak itu. Lalu berikutnya di minggu depan, ya, kita ada ibadah spesial Imlek, ibadah spesial tahun baru Imlek. Jadi yang biasa ibadah pagi jam 7, tidak ada ibadah jam 7, semuanya disatukan jam 10 pagi, ya, jam 10 pagi di hari Minggu yang akan datang. Sudah datang beribadah bersama-sama dan kita akan merayakan Imlek bersama-sama. Yang punya anak, ya, biasanya saudara-saudara kalau tahun baru Imlek biasanya suka dapat angpau. Haleluya. Jangan ketinggalan begitu, ya. Khususnya yang suka beribadah kepada Tuhan,
pasti Tuhan berikan persembahan berkat yang luar biasa bagi saudara. Amin. Nah, puji Tuhan. Jadi demikian pengumuman. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat. Minggu depan boleh ajak teman-teman saudara-saudara yang lain untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini saudara silakan memberikan persembahan setelah pulang nanti. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Gem untuk pengumuman tambahan, dan buat yang ada di rumah bisa melalui rekening yang tercantum di bawah layar Anda. Baik, terima kasih. Mari kita akhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri, mari kita angkat pokok doa kita. Bapa, kami bersyukur atas hadirat-Mu, atas anugerah-Mu bagi kami pada siang hari ini Tuhan. Bapa, kini tiba saatnya mengakhiri ibadah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Bapa buat keluarga Bapa Gembala kami. Engkau pakai terus Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Segala apa pergumulan Bapa Gembala kami percaya Tuhan, Engkau tak pernah terlambat untuk menolongnya. Engkau berkati usaha, berkati kesehatan Tuhan. Terlebih juga Tuhan seisi pastori Tuhan, anak-anaknya, studi sekolah anak-anaknya, segala keperluan Tuhan kami percaya tak pernah kekurangan Tuhan. Engkau angkat menjadi naik gembala kami, Engkau pakai menjadi kepala terus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kini juga Tuhan kami berdoa bagi pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pada hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau berkati setiap kami. Engkau Tuhan tahu segala apa Tuhan isi hati kami. Layakkan kami terus Tuhan untuk mengambil bagian untuk dalam pelayanan Tuhan. Baik khusus sistem, baik pemain musik Solider WL. Ya Tuhan, kami percaya segala jerih payah mereka Engkau balaskan dengan berlimpah-limpah. Engkau balaskan dengan keluarga mereka. Terlebih juga mata pencarian mereka Engkau berkati Bapa. Kami percaya Tuhan, yang pelayan Tuhan tidak pernah kekurangan dalam segala apapun, segala apa pergumulan. Tuhan Yesus selalu memberkati. Terima kasih Bapa. Berikan kami kekudusan Tuhan untuk melayani Engkau. Berikan kami hati selalu takut Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Begitu juga jemaat yang hadir pada hari ini Tuhan. Kami tidak tahu setiap apa pergumulan mereka. Tuhan, Engkau dengar Tuhan. Engkau tolong mereka. Kami percaya ketika mereka pulang ada jawaban dari Engkau. Mujizat demi mujizat kami percaya jemaat-Mu telah merasakan hari ini. Berkati terus jemaat-Mu, berkati usaha mereka, berkati mata pencarian mereka, dan terlebih keluarga mereka Tuhan. Terlebih juga Tuhan yang mulai terhilang. Bapa, kami berdoa juga bagi mereka. Tuhan, jika mereka dalam pergumulan Tuhan, Engkau tolonglah mereka. Berkati mereka Tuhan, Engkau ketuk juga hati mereka supaya bisa beribadah ya Tuhan di minggu-minggu yang masa akan datang. Terpujilah nama-Mu Bapa, terima kasih. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ini. Pulihkan Tuhan negara kami ini, sehingga Tuhan kami selalu ingin ekonomi kami ini bisa dipulihkan. Engkau berkati presiden kami Tuhan Jokowi, baik pemerintahan yang terendah sampai tertinggi. Engkau berkati, biarlah kuasa-Mu Tuhan yang bekerja dalam negara kami ini. Biarlah kuasa-Mu yang Tuhan mengambil alih dalam negara kami ini. Pulihkan Tuhan, pulihkanlah negara kami. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa juga bagi gereja kami ini. Sekeliling gereja kami ini Tuhan, Kau taruh tentara-Mu dari surga untuk menjaga dan melindungi, untuk menjauhkan dalam segala roh jahat, roh iblis. Kami percaya Tuhan, Kau pakai gereja kami ini Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa baru. Ketika Tuhan mereka beribadah, menerima Tuhan mujizat demi mujizat setiap minggunya. Terima kasih Bapa. Apapun pergumulan kami dalam gereja kami ini, kami percaya pertolongan Tuhan selalu terjadi. Terpuji nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami undang Bapak Gembala untuk Amin. memuji. Kita berdiri sama-sama. Jika besaranmu, Oh, haleluya. ajak Tuhan, ajak Tuhan, Puji Dia, sembah dengan segenap
hari ini kami sudah memuji, menyembah-Mu dan beribadah kepada-Mu, baik di gereja maupun yang di rumah, dimanapun beribadah kepada Engkau, anak-anak-Mu, umat-umat-Mu, Jemaat Victory. Tuhan, hari ini biarlah pertolongan-Mu, mujizat-Mu kiranya Engkau karuniakan kepada setiap kami. Sesuai dengan janji firman-Mu yang beribadah kepada-Mu, Engkau berkati makanan mereka, memberkati minuman mereka, dan Engkau menjauhkan segala penyakit dari tengah-tengah mereka. Hari ini Tuhan, kami yang beribadah kepada Engkau dengan segenap hati, pikiran, hidup kami diberkati. Kami nyatakan makanan minuman di rumah tangga kami tidak kekurangan. Dan Tuhan memberkati pekerjaan kami semua. Seperti air mengalir, berkat Tuhan mengalir dalam hidup setiap kami. Dan segala sakit penyakit Tuhan cabut, Tuhan buang jauh-jauh di dalam nama Tuhan Yesus dari hidup kami. Karena Engkau Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan memberkati usaha mata pencarian-Mu, Tuhan memberkati pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati keluarga-Mu, Tuhan memberkati hidup-Mu, Tuhan memberkati pelayanan-Mu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertujuh jalan orang-orang menghadang Engkau, tetapi bersatu jalan Tuhan akan membukanya dan memberikan kemenangan kepada-Mu. Cahaya daripada Tuhan memancar dalam hidup-Mu. Engkau akan bersinar terang dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberkati hidup-Mu, Tuhan memberkati istri suamimu, Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati cucu menantumu, Tuhan memberkati kehidupanmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Dan sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu sampai minggu depan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melimpahkan